Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Ya, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya bagi kita, sehingga kita berkumpul di rumah-Nya yang kudus dalam rangka beribadah pada jam kedua pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah yang setia menghampiri dan memelihara hidup kita. Allah yang menghampiri kita menuntut perubahan dalam kehidupan dengan kekudusan hidup. Sebagai respon atas kehadiran Allah, marilah mengarahkan hati kepadanya dalam sukacita memuliakan namanya yang kudus dalam tuntunan tema Allah yang menghampiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri. Bersama-sama kita melantunkan pujian bangsa dunia, hai bersoraklah. Kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Allah Tritunggal menyertai engkau. Bersama-sama kita akan bermazmur dari Mazmur 24. Kita baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kita baca secara berbalasan. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipu dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepadamu, hai pintu-pintu gerbang,
Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Tuhan adalah Raja dunia, orang gemetar, bumi pun gempar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan dan menghayati akan perintah mengasihi dari Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Yang luhur
Saudara-saudara, perintah Tuhan jelas. Kita seharusnya hidup dalam kasih. Mengasihi saudara-saudara karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Karena kasih-Nya bagi kita, Allah selalu menghampiri hidup kita. Namun, kita sering gagal dalam mengasihi. Dosa lebih berkuasa dalam hidup kita. Karena itu, marilah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu, bersama-sama kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita dituntun dari firman Tuhan, Mazmur 24 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Sambil memberikan persembahan syukur, kita dituntun dari kidung pujian, Ya Tuhan murah-Mu baka di sorga dan di bumi. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama, kedua, 4 dan ke-7. Sorga
Shalom Bapak Ibu, dimohon kesabaran kita sejenak. Di sini ada natura yang kita uangkan untuk pembangunan. Ya, jeruk. Silakan Bapak Ibu. San. Penduan. Kembali lelang dak makarin ya kita. 50 satu kali, 2 kali, 3 kali. Iya, masih sama untuk pembangunan. Silakan Bapak Ibu. 1 kali. Kamu. Tali lang makarem ya kita ami. 2 kali, 20, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Masih ada? Di 50, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, masih ada 1 sayur, rak bisa. Silakan Bapak Ibu untuk pembangunan. Silakan ditaruh harga. Yan nata mo ko, dako pa makarin kian. Tamo. Ayo, dako pa makarin. Pira? 50 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, terima kasih atas kerjasama dan perhatian kita untuk Bu Natura pada saat ini. Kami ucapkan terima kasih. Mari Bapak Ibu kita mendoakan persembahan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang kami telah persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik yang masih ada pada diri kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita merespon persembahan syukur kita dengan kidung pujian, beri di dalam hamba terpasang kasih-Mu sedang bertambah-tambah.
Amos pasal 7 ayat 7 sampai ayat 15. Amos pasal 7 ayat 7 sampai ayat 15. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 13. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 13 dan Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29 akan menjadi bahan bacaan kita pada saat ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, Allah pemilik dan pemelihara kehidupan kami. Berkat tuntunan Roh Kudus-Mu melayakan dan memampukan kami, hingga kami boleh duduk bersama dalam rumah-Mu yang kudus bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Sungguh kami percaya bahwa perkara Tuhan dalam kehidupan kami itu sungguh luar biasa. Memberkati 1 minggu yang lalu, dalam seluruh kegiatan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami. Dan hari ini, hari di mana kami bersekutu bersama-sama dengan jemaat Tuhan dalam rumah-Mu yang kudus. Tiba saatnya kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Mohon tuntunan Roh Kudus-Mu menguasai setiap kami, baik hamba-Mu, baik jemaat Tuhan yang akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami Tuhan dan bersabdalah kepada kami, karena kami telah sedia untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Di dalam keampunan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amos pasal 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-15. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasyah kepada Amos, Pelihat, pergilah, enyahlah di tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang ketiga terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 13. Efesus 1 ayat 3 sampai 13. Firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tercacat dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya,
sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu pekerjaan menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Haleluya. Pasal 6. Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayat 29. Yohanes Pembaptis dibunuh firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam Dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, dia itu Yohanes yang sudah ku penggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara demi Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan ingin membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan kepada Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Tibalah kesempatannya yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta dariku akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menyanyikan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Lalu ia cepat-cepat masuk menghadap raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis.
di atas sebuah pinggang. Sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang algojo dengan perintah supaya membawa kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah pinggang dan memberikan kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian firman Tuhan. Kure sumangak puang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat kembali berjumpa dalam persekutuan yang Tuhan anugerahkan bagi kita saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, menjadi bagian pertama kita pada hari ini Mazmur 24. Nah, dengan sorotan tema kita hari ini Allah yang menghampiri. Allah yang menghampiri puang umpenti rekei. Puang umpenti rekei. Biasanya yang menghampiri itu atau yang mendekati itu adalah orang-orang yang perlu parallu puki tamane menghampiri dan kemudian atau mendekati. Satu. Yang kedua, biasanya, tidak semua, tapi biasanya bang hari teh, biasanya kita yang maksudnya level di bawah selalu menghampiri yang level atas. Kemudian atau di kelompok kade biasa di koyake sapanggah, tapi tidak semua ya. Biasa kesitam muki apa yang selalu terjadi. Selamat pagi Pak, anak sekolah. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Ya oke membilang lu tuh kumuki dulu. Anak sekolah, karena mereka lebih di atas daripada kita anak sekolah itu. Kemudiannya kalian itu satu. Kita mau berhadapan dengan bos-bos kita di kantor contohnya, atasan kita. Apa yang sering terjadi? Suka tidak suka kadang dengan pekerjaan, mau tidak mau harus kecenderungan, tapi tidak semua. Lagi bahwa kadang yang menghampiri itu dari bawah ke atas. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tidak apa-apa saya singgung-singgung sedikit. Kita sementara berada dalam masa-masa yang menjelang bulan 9, bulan 10, bulan 11. Sekarang banyak akan terlihat pengalaman teh. Banyak akan terlihat semua jendela mobil akan terbuka. Mbala milai malapu siakomi. Siapapun itu. Ada juga yang katakan biasa, saya dengarkan kumpul kade, deng dini siapa? Tongkonan numba komini, tongkonan oh dene ikin dia itu demi. Kita sementara menjalani masa-masa ini. Karena itu saya mau menekankan juga untuk semakin hati-hati. Jadilah pemilih yang cerdas. Jadilah pemilih yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, bukan takut manusia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Tetapi hari ini kita mau melihat, bukan lagi manusia yang menghampiri Allah, tetapi Allah yang menghampiri manusia. Bukan kecenderungan seperti yang saya katakan tadi, tetapi ini menunjukkan sesuatu hal yang sangat luar biasa ketika Allah lah yang menghampiri manusia.
Mazmur 24. Mari perhatikan kembali bacaan kita. Saya baca dari terjemahan baru ya. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta semua penghuninya, sebab Dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkan di atas sungai-sungai. Tuhanlah yang mempunyai bumi. Bayangkan, ini mazmur yang sangat luar biasa bagi kita sekalian, bagaimana menggambarkan sebuah keagungan Tuhan, kemahakuasaan Allah. Tuhanlah yang mempunyai bumi, segala isinya. Segala isinya termasuk saya dan Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih. Kita semua. Dia yang empunya, Dia jugalah yang menghampiri umatnya. Menghampiri seperti apa? Tidak ada di dalam Alkitab menunjukkan bagi kita sekalian bahwa manusia punya inisiatif. Ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, manusia tidak punya inisiatif untuk dekat kembali kepada Allah. Tetapi di dalam Alkitab menunjukkan Allah lah yang berinisiatif. Allah lah yang berinisiatif menghampiri manusia, menghampiri ciptaannya, menghampiri umatnya yang penuh dengan dosa. Sudah tahu salah manusia, tetapi Allah tidak pernah membuangnya. Tetapi Ia menghampiri dan bahkan Ia mau agar ciptaan semua yang ada dalam dunia ini hidup dalam damai dan sejahtera daripada Allah. Karena itulah yang mau menunjukkan bagi kita bagaimana pemazmur sangat luar biasa. Allah lah yang berinisiatif untuk kembali membangun hubungan dengan manusia melalui imam, melalui nabi. Banyak perantaraan Allah di dalam Alkitab, dan bahkan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ia yang turun langsung ke dalam dunia ini untuk menjadi perantara antara manusia dan Allah. Jadi Bapak Ibu, saya sudah mengaku dosa, ya betul. Tetapi pengampunan dari Allah. Tetapi kehidupan yang kekal, ingat, itu bukan karena usaha manusia. Kita manusia tidak bikin apa-apa. Tetapi yang menyelamatkan dan yang membuat kita menjadi ahli waris itu menikmati apa yang ada dalam dunia ini, itu adalah Allah sendiri. Jadi ingat Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sebenarnya kita manusia ini manusia biasa. Kita tidak ada apa-apanya. Tetapi persoalan mengapa manusia kadang ingin menjadi seperti superior. Kan? Mau menganggap dirinya lebih di atas, ia pemilik dari segala hal. Ingat, kita manusia hanya sementara dalam dunia ini, kita punya pemilik. Denya tu nampuiki. Siapa pemilik hidup kita? Allah sendiri. Karena itu, karena Allah sudah menghampiri kita, Allah telah mengangkat kita, apa yang akan kita lakukan saat ini? Sudahkah kita merespon anugerah yang telah diberikan oleh Allah? Sudahkah kita respon? Direspon siamo rakato anugerah keselamatan daripada Allah, dikurre sumanga siamo rakato apa mangka na bengki pong matua. Dalam hati saat ini Bapak Ibu pasti karena iya, nang kipogo mo Bu Pendeta, kikurre sumanga atau apa na beng kampung matua. Kami tahu bahwa Tuhan pemilik kehidupan kita. Betul sekali. Dan itulah hal yang Tuhan inginkan bagi kita. Tetapi hari ini kita mau melihat semakin jauh bagaimana seharusnya respon dari seorang anak manusia, dari kita manusia. Bagaimana kita mau merespon kemahakuasaan Allah, kasih Allah, kekuatan, kemahakuasaan Allah di dalam dunia ini. Yang pertama, kita sudah baca tadi ayat 1 sampai ayat 2. Kita harus mengakui kemahakuasaan Allah. Mengakui bahwa kehidupan kita ini ada pemiliknya. Mengakui bahwa apa yang ada pada diri kita itu bukan hanya karena usaha kita, tetapi Allah yang memberikan kepada kita. Allah yang memberikan kepada kita. Allah yang menguatkan kita. Allah yang menopang kita sehingga kita bisa menikmati segala hal yang ada pada diri kita. Dalam ayat ini, di ayat 1 dan 2, mau mengingatkan kita sekalian. Dan bahkan
Kalau pemazmur saat ini, mazmur ini sering dibacakan di awal minggu. Di awal minggu, jadi pas sulu kita awal minggu. Selalu dibacakan di awal minggu dengan satu tujuan bagi umat Israel, mau menegaskan kepada bangsa Israel bahwa kehidupan ini dimiliki oleh Allah. Mengingatkan umat Israel, mengingatkan kita sekalian untuk semakin mengandalkan Allah dan meminta kepada Allah supaya kita pun hidup dalam kekudusan. Mengapa kita harus hidup kudus? Kita hidup kudus. Hidup kudus ya. Hidup kudus, hidup bersih. Hidup yang tidak bercelah. Kita hidup kudus bukan hidup kudis ya. Kita hidup kudus. Bersih, tidak bercelah. Hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Mengapa kita harus menjaga kekudusan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Semuanya sudah baca di Efesus tadi. Kita baca di Efesus tadi, bagaimana Allah telah memilih kita. Bagaimana Allah telah memilih kita dan bahkan menguduskan kehidupan kita. Ia yang menjadikan kita menjadi anak-anaknya melalui Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, ayat 3 sampai ayat 6, karena kita hidup dalam kekudusan, menjaga semuanya itu. Ayat 3, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ingat, tempat kudus gunung Allah itu tidak sembarang orang yang boleh naik. Tidak sembarang. Ada orang khusus. Nah, orang khusus itu seperti apa? Ayat 4 jelas sekali. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang yang bersih tangannya, tidak kotor. Orang yang murni hatinya hidup, hatinya dipenuhi dengan kasih, hatinya dipenuhi dengan ketulusan, bukan hati yang dipenuhi dengan nuku-nuku. Bukan hati yang dipenuhi dengan dendam. Memang orang tidak akan melihat apa yang ada di dalam diri kita, apa yang di dalam hati kita. Mungkin kita berhadapan dengan orang yang kita benci, mungkin kita berhadapan dengan orang yang kita tidak suka, tetapi ya tersenyum terus ada. Di dalam hati memang tidak senang, di dalam hati menyimpan sesuatu, tetapi di luar senyum. Senyum apa toh? Senyum palsu. Dia ada kata senyum palsu. Ya ke gigi palsu beden. Tapi ya ke senyum palsu. Senyum yang dibuat-buat, orang tahu loh. Air muka kita umpan atau senyum dengan ketulusan, dan mana yang senyum? Manusia tidak bisa di ko bahasa Torayan na tae na tarui tolino tu penanta apa puang matua untarui. Nataru pengamatotu si penanta. Apa yang ada di dalam hati kita itu Tuhan tahu. Manusia bisa kita bohongi, tetapi Allah kita tidak bisa bohongi. Karena itu mari menjaga kekudusan, menjaga kemurnian hati. Kalau bahasanya anak muda, dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati, tetapi dari hati naik di muka toh. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu ini tahu untuk membaca air mukanya seseorang. Umban atau sementara sengke. Ya ke manyung mi 7 meter toko 7 meter 7 senti toko tandek din apa jote sengke kapang jota. Tak bisa dipakai na tuh. Lindo ta. Nami umba mi koncilla itu alis ni. Kendek Nami umba di kerenceng itu bibir tak kemanyan mi Orang tidak bisa membohongi. Kita tidak bisa membohongi. Karena apa yang ada di dalam hati kita terpancar. Inilah yang sering dikatakan orang inner beauty. Kecantikan di dalam hati. Nah sengke tidak kok temuane. Kegantengan yang dari nah kok diko kecantikan dari dalam hati. Nah kau temuane wona kamana kam tobian kami duka kamina.
Bapak Ibu, menjaga kemurnian hati itu penting. Untuk apa? Kita menjaga kekudusan Allah. Lagi, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa mendekat kepada Tuhan ketika tangan kita bersih, hati kita murni, dan setelah itu kita mendapat berkat daripada Allah. Mendapat berkat daripada Allah dalam keadilan. Keadilan, kita lagi bicara tentang keadilan nih. Bicara tentang keadilan. Biasa orang katakan adil itu tengah, tapi kan harus seimbang kanan dan kiri ya. Adil kanan, adil kiri. Tetapi kadang juga ada yang tetapi keadilan itu tidak selamanya harus seimbang kanan dan kiri. Di dalam Amos tadi menunjukkan tali sifat. Tali sifat itu tali yang dipegang dan kemudian di bawahnya itu seperti dan pemberat. Jadi pemberat itu menunjukkan bahwa itu lurus. Itu tali sifat. Itu yang dipakai Allah dalam keadilannya. Allah dalam keadilannya. Tidak bengkok kanan, tidak bengkok kiri, tetapi tali sifat itu diletakkan dan dipakai oleh Allah untuk mengukur keadilan. Kita selalu berbicara tentang keadilan. Harus seimbang kanan dan kiri. Saya mau memberi contoh tentang keadilan itu. Kira-kira Bapak Ibu saya punya timbangan 49. Kombe. Berat badannya, bukan berat dosa. Berat badan 49. Kalau saya dikasih nasi dengan satu sangkapan, mungkin itu saya bisa terima karena memang pada satu kande yang bisa saya terima. Tetapi kira-kira orang yang punya berat badan di atas 60, kira-kira kan atau kesang rakui. Tae toh? Ya ke berat badan, nako pokoknya ya ke berat badan di atas 50, mau to nako mau pokoknya nako. Oh, malah padar ya to nakan deh Bu Pendeta. Oke, kita tidak pakai itulah. Kita pakai orang yang ke sawah dengan orang yang tinggal di rumah. Orang yang di rumah dengan nasi seperti ini tahan. Tetapi kalau orang yang turun di sawah dengan nasi yang sangkapan sistegan naraka. Tanah kan nata. Adil tidak? Adil tidak? Adil. Bandingkan pekerjaannya, bandingkan tempatnya. Satu di rumah, satu di sawah. Adil tidak ketika kita membungkuskan nasi dengan ini yang di rumah begini dengan yang ke sawah begini? Nah, adil. Bagi saya tidak adil. Kenapa orang yang di rumah karena tidak terlalu menguras tenaga, dia mungkin cukup dengan sangkapan 1 genggam ya. Tetapi orang yang turun di sawah harus sang raku. Seperti ini. Dia lebih butuh lebih banyak. Bisa adil. Itu baru adil ya. Tetapi kadang keadilan seperti itu tidak sulit untuk diterima. Sulit untuk diterima seperti yang terjadi di Amos. Raja Amasya, Yerobeam dibunuh dengan pedang dan Israel akan dibuang. Ditegur, mereka akan dibuang. Apakah mendatangkan sukacita bagi orang Israel? Tidak. Malah dikatakan Amos, malibang amo ko, damun dete da kawang amo ko inansenga, damu se bernubuat di Betel, sangat bernubuat di Betel. Sering manusia mau mendengar yang enaknya saja. Teguran dari Allah sulit untuk kita terima. Mau enaknya saja Allah katakan seperti ini, kadang kita tidak mau terima. Tetapi kita hanya mau menerima yang enaknya saja. Keadilan itu bukan menurut kita manusia, tetapi keadilan menurut Allah. Sama juga yang terjadi di Herodes tadi dalam Yohanes. Bagaimana Herodes
sebenarnya menyukai Yohanes, tetapi karena takut kepada manusia, takut dipertanyakan di mana kewibawaannya, takut ketika ia sudah berjanji, mau tidak mau ia harus membunuh Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, 4 bacaan kita hari ini mau mengajak kita bagaimana untuk memusatkan hidup kita pada Allah. Memusatkan pandangan kita kepada Allah. Hidup kita ketika kita berada dan berpusat pada Allah, hidup kita akan bersih, hidup kita akan murni. Kita tidak diombang-ambingkan ke kanan dan ke kiri. Meskipun banyak godaan, tetapi ketika kita hidup di dalam Kristus, kita hidup menurut pandangan Allah, kita tidak mungkin diombang-ambingkan. Kita menyambut kasih-Nya. Dan ketika kita hidup di dalam Allah, apa yang dikatakan oleh pemazmur? Angkatlah kepalamu. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Raja kemuliaan yang dimaksud di sini yaitu Mesias, Yesus Kristus. Bersyukurlah setiap kita, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dalam ketulusan, meski bagaimanapun itu digoda, ia tidak terombang-ambing. Karena apa? Hidupnya sudah terpusat kepada Sang Pemilik kehidupan, dan hidupnya terus diberkati oleh Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan dan bersyukurlah kita karena Allah yang telah menghampiri kita semua. Salamat lako kita solanasang, salamat lako mintuk keluarga baik yang ada di rumah dan yang juga dimanapun keluarga kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita bersyafaat, kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur ketika kami manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan dosa, tetapi Allah menghampiri kami dalam keterbatasan kami sebagai manusia di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dengan tuntunan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Karena itu Tuhan, teruslah bersama-sama dengan kami, teruslah memberkati kehidupan kami. Karena kami sungguh percaya dan kami sungguh meyakini bahwa Tuhan beserta dengan setiap kami yang terus mengarahkan kehidupan kami kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk terus menjaga kemurnian hati kami. Ajar kami Tuhan agar tangan kami terus bersih dan menjadi berkat. Dan ajarkan kami Tuhan untuk tidak terombang-ambing dengan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Meyakini dan untuk menjadi anak-Mu, menyatakan kami berada. Setiap kami yang boleh hadir saat ini, mohon Tuhan memberkati, mohon Tuhan melayakkan setiap kami, sehingga kami pun menjalani kehidupan kami dengan sukacita, menjalani kehidupan kami dengan damai dan sejahtera yang asalnya daripada Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan anugerahkan. Dalam perkara gumul kami masing-masing yang kami boleh duduk saat ini, baik yang ada dalam gedung gereja saat ini, baik yang ada di rumah mereka, berperkara dan menolong setiap tugas tanggung jawab kami. Baik tugas kami selaku istri, baik tugas kami selaku suami, bagi tugas kami selaku anak-anak Tuhan berperkara. Dimanapun kami bekerja, Tuhanlah yang akan terus menopang dan memberkati. Di saat ini Tuhan, kami datang berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh merasakan syukur untuk berkenaan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun sepanjang minggu ini dari tanggal 8 hingga tanggal 14 Juli tahun 2024.
Tuhan sempurnakan sukacita mereka dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam masa sekolah, dalam pekerjaan, mencari pekerjaan, dan bahkan orang tua kami lanjut usia. Kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk semua syukur yang boleh dinaikkan saat ini, kami sungguh percaya Tuhanlah yang akan memberkati. Bersyukur bersama-sama dengan keluarga almarhumah Nenek Marli, keluarga almarhumah Nenek Lesarga, almarhum Bapak Triben Heiser, Bapak Arya Digala, Mama Lili, keluarga almarhum Bapak Amos Tanali, Nenek Mercy, dan juga Nenek Sarti. Dalam syukur yang mereka rasakan baik pribadi, bahkan dalam keluarga besar, Tuhanlah yang akan menyempurnakan sukacita dan syukur yang boleh dinaikkan kepadamu. Juga saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan dalam kelemahan tubuh, mendoakan Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu JD Nimpa, Bapak Daniel Subah, Bapak PT Pakan, Nenek Riel, Mama Nenek Eva, Bapak Diel, Ibu Damaris Rudu, Bapak Eko, Ibu Sarnikatu, Mama Eko, Nenek Cindy, Mama Andri, Mama Junsen, Bapak Mendila Pongpadati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Ibu Brendina Patabang, Bapak Nada, Nenek Nada, Bapak Leonard Maruru, Ibu Dorce Pasaka, Bapak Samli, Nenek Dandi, Bapak Simon Bulupanimba, Ibu Berta Tandirerung, dan juga Nugra. Kami percaya, kami meyakini Tuhan akan menolong dan menopang mereka dalam sakit yang sementara dihadapi. Tuhan, makanan, minuman, obat-obatan, dan usaha medis lainnya akan mendatangkan pemulihan. Bahkan usaha-usaha yang sementara mereka lakukan, Tuhan pakai dan Tuhan nyatakan kuasa bagi setiap mereka yang terus menaikkan doa kepadamu. Juga saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, segenap keluarga dalam duka cita mereka. Berduka bersama dengan keluarga Bapak Rente Parung, Bapak Benyamin, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak THB Pakan, keluarga Bapak Aman Singkali, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Kanna Sarungalo, keluarga Bapak Jeffrey Saranga, keluarga Bapak Yakin Tandirerung, dan keluarga Bapak Sartit Ka Taulabi. Kami mohon bahwa Tuhan menghiburkan mereka, bahkan Tuhanlah yang terus menopang mereka dalam duka cita yang sementara mereka hadapi. Topangan tangan Tuhan, topangan kasih Tuhan akan nyata bagi segenap keluarga dan saudara-saudara kami yang dalam duka cita. Untuk semua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam minggu ini, baik ibadah rumah tangga, OIK, dan bahkan kegiatan yang lainnya, mari Tuhan berkenan dan memberkati. Tuhanlah yang berperkara atas kehidupan kami. Dan saat ini juga kami berdoa untuk Bapak Rianto Patalang yang akan berencana ke Makassar dan akan melanjutkan perjalanan ke Merauke di Asiki. Dalam rencana ini, dalam perjalanannya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan berperkara, mari Tuhan menolong sehingga mereka pun boleh tiba di sana dengan selamat. Setiap kami yang boleh mengambil bahagian dalam talenta kami masing-masing, kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan memampukan setiap kami sehingga kami pun boleh menjadi berkat melalui talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk persekutuan ini. Kami percaya persekutuan kami ini menjadi berkat bagi kami dan bahkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami terus mendoakan pemerintah kami, mulai dari tingkat sampai pelosok tanah air. Tuhan pakai mereka, Tuhan jadikan mereka sebagai pemimpin yang takut akan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami hari ini
Dan selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Mohon Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami sehingga setiap kami berjalan dalam cinta kasih yang Tuhan anugerahkan dan terus hidup menurut tuntunan daripada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami. Dengarkan kami yang berdoa, dengarkan kami yang memohon. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus kami datang berdoa dan yang telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mohon perhatian kita sejenak atas beberapa warta jemaat. Tapi sebelumnya itu diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Amelia Tumbang Roni STH yang telah memimpin kita dalam ibadah pada jam 9 pagi ini. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada Ibu dalam tugas dan tanggung jawabnya beserta keluarga di tengah-tengah jemaat yang dipimpinnya. Terima kasih kepada Ibu dan juga kepada kita yang bertugas majelis kelompok Karasik B, song leaders, organis dan operator LCD. Terima kasih atas tugas dan tanggung jawabnya yang telah Tuhan memberkati kita. Warta jemaat yang pertama, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Karambe dirangkaikan dengan sosialisasi tentang pakaian adat Toraja dilaksanakan pada 15 Juli 2024 pukul 4 sore dan tuan rumah PWGT kelompok pelayanan Karambe. Yang kedua, persiapan bersama pelayan ibadah PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu 17 Juli pukul 4 sore. Pemimpin persiapan Ibu Esther STH. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu 17 Juli. Pelayan Penatua Serli Limbu STH. Yang keempat, telah terima 1 set alat musik angklung dari keluarga Bapak Aryadi Gala untuk PWGT. Segenap anggota PWGT Jemaat Karambe mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Yang kelima, persiapan bersama ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 23 Juli dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Juli pukul 4 sore. Pemimpin persiapan Penatua Unianti SPDK. Demikian warta jemaat. Atas perhatian Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Dengarkan petunjuk hidup baru dari Efesus pasal 1 ayat 9 firman Tuhan. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang akannya di dalam Kristus. Amin.
Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan sebagai bentuk respon karena Allah hadir menghampiri hidup kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai lagu penutup kita di dalam ibadah kita pada saat ini, menyanyi dari Kidung Pujian, janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Demikianlah ibadah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memelihara kehidupan kita. Tuhan memberkati.